Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muslimin Ismail. Pada kesempatan ini kami akan membahas spoiler Tokyo Revengers episode 11 dengan judul Draken Selamat dari Kematian dan misi Takemichi sukses. Anime Tokyo Revengers episode 10 yang tayang tadi pagi di YouTube Mus Indonesia benar-benar sangat membuat penulis kagum. Filler animasi serta tambahan dialog yang ditambahkan pihak produksi benar-benar membuat anime Tokyo Revengers episode 10 kali ini benar-benar luar biasa. Menurut mangganya, setelah adegan Akun dan kawan-kawan dihajar oleh anak buahnya Kiyomasa, di episode 11 Hina dan Emma akan kembali ke tempat pertarungan dan mengabarkan bahwa ambulans dan polisi telah datang. Anak buah Kiyomasa yang mendengarnya pun langsung ngacir berlari ketakutan karena mereka sudah hampir membunuh Draken dan Takemichi. Draken dan Takemichi pun lega karena pertarungan telah selesai dan Akun dan lainnya terlihat bangga akan kekuatan mereka. Namun Akun dengan sigap mengingatkan mereka bahwa tugas mereka belum selesai, yakni membawa Draken ke ambulans. Setelah itu Scan berganti ke tempat pertarungan anggota Toman dan Mobius. Terlihat seluruh anggota Mobius sudah terbaring tak berdaya, sementara di kubu Toman seluruh kapten dan beberapa anggota nampak masih berdiri. Di sisi lain ternyata masih ada satu anggota Mobius yang bisa berdiri, yakni Suji Hanma, sang pemimpin sementara yang berhadapan dengan Maikei. Terlihat Hanma sudah babak belur dan kelelahan, sementara Maikei masih belum kehabisan nafas, alias masih belum mengeluarkan kekuatan terbaiknya. Setelah itu muncul seseorang yang mengendarai motor sedang menjemput Hanma. Hanma juga mengedeklarasikan bahwa mereka akan bentuk geng baru yang akan menjadi geng paling badas di seluruh Kanto bernama Valhalla. Hanma pun mengingatkan bahwa mulai sekarang tak akan ada kata damai untuk Toman. Adegan lalu akan menunjukkan keadaan Draken dan Takemichi di dalam ambulans. Diketahui dari diagnosa seorang dokter, kondisi jantung Draken nampak berada di kondisi yang cukup buruk. Tiba-tiba Draken bangun dan menjabat tangan Takemichi sembari mengucapkan terima kasih kepadanya dan menyatakan bahwa ia berhutang budi pada Takemichi. Tidak lupa, Draken pun menitipkan pesan agar menjaga Maikei untuknya. Setelah itu, nampak Draken kembali pingsan karena ia berada dalam kondisi gagal jantung. Takemichi berteriak sejadi-jadinya sementara Maikei melesat menyusul dengan motornya. Kemudian tibalah Draken dan Takemichi di rumah sakit yang mereka tuju. Nampak Draken dibawa keluar dari ambulans menuju ruangan operasi. Takemichi nampak sangat mencemaskan keadaan Draken, terutama setelah para dokter mengatakan bahwa Draken kehilangan banyak darah dan sedang mengalami gagal jantung. Emma yang mendengar kabar tersebut tak kuasa membendung air matanya yang membasahi bahu Hina. Dokter pun sudah mewanti-wanti mereka agar bersiap untuk hal terburuk atau kematian Draken. Di saat itu tiba-tiba Mitsuya dan Pehyan sampai di rumah sakit dan menanyakan keadaan Draken. Takemichi pun menceritakan apa yang terjadi kepadanya dan Draken, bahwa Draken ditusuk oleh Kiyomasa. Lalu Takemichi berkata lagi, sebelum sampai ke rumah sakit, detak jantung Draken belum sempat Takemichi menyelesaikan perkataannya. Ia dipotong oleh kehadiran Maikei di rumah sakit tersebut. Takemichi langsung berlari ke arah Maikei dan hendak memberitakan apa yang terjadi kepada Draken. Namun Maikei menyangkalnya dengan berkata bahwa ia sudah tahu. Maikei juga minta Takemichi memberitahunya ruang tunggu dari tempat operasi Draken. Maikei pun sampai di ruang tunggu, di mana terlihat Emma masih menangis. Maikei pun lalu duduk dan berkata bahwa mereka semua harus tenang karena saat ini mereka sedang berada di rumah sakit. Maikei juga berkata kalau Kenshin atau Draken adalah orang yang memegang kata-katanya dan dia tidak akan mati di sini. Maikei berkata lagi bahwa Draken tidak akan melakukan hal yang hina tersebut atau mati karena ia sudah berjanji kepada Maikei untuk menguasai Jepang bersama Maikei. Maikei pun menunjukkan senyumannya kepada semua yang ada di sana.
Meike juga mengajak Emma, Mitsuya, Paehyun, dan Takemichi untuk percaya kepada Draken. Panel pun menunjukkan beberapa wajah cemas mereka kendati tetap tenang, dan Takemichi menyadari bahwa Meike merupakan orang yang tidak hanya kuat secara fisik namun kuat secara mental. Tiba-tiba tanda di ruang operasi pun berganti, menunjukkan bahwa operasi Draken telah selesai. Sang dokter berkata dia lolos dari kematian. Kata-kata tersebut disambut haru dan bahagia semua yang ada di ruang tunggu, termasuk Meike dan Takemichi. Takemichi pun langsung berteriak sejar-jarnya karena Draken berhasil selamat, yang artinya misinya kembali ke masa lalu juga berhasil. Di sisi lain, Mitsuya ikut meneteskan air mata, serta Emma menangis sesenggukan karena bahagia. Mitsuya dan Takemichi pun berencana keluar dari dan memberitahukan kabar bahagia tersebut kepada seluruh anggota Toman yang menunggu di luar. Namun Paehyun tak bisa melangkahkan kakinya karena merasa bersalah pada Draken dan yang lainnya. Namun Mitsuya menjelaskan kalau seluruh anggota Toman tahu bahwa Paehyun lah sangat memikirkan Pachin. Lalu Mitsuya berkata lagi kalau sebenarnya justru Draken lah yang paling memikirkan Pachin. Mitsuya memberitahu Paehyun bahwa setiap hari Draken selalu menjenguk Pachin bersama kedua orang tuanya Pachin. Mitsuya juga menyarankan Paehyun untuk meminta maaf kepada Draken karena sudah menjebaknya, sekaligus kepada seluruh anggota Toman. Paehyun pun mengiyakan saran Mitsuya, sembari Mitsuya menyambut kembali Paehyun dalam keluarga besar Toman. Takemichi dan lainnya akhirnya tiba di luar, dan Emma berkata bahwa hari sudah menunjukkan tanggal 4 Agustus. Takemichi pun menyadari bahwa ia sudah benar-benar menyelamatkan Draken dari kematian. Takemichi kemudian mencari Meike yang tidak ada bersama mereka di luar. Takemichi menemukan Meike yang sendirian sembari menangis karena berita keselamatan Draken. Takemichi sadar bahwa orang yang paling khawatir akan kondisi Draken adalah Meike. Namun ia mencoba tegar agar yang lain juga dapat tegar. 1 minggu kemudian, berita Takemichi yang meredakan kejadian 3 Agustus pun tersebar di seluruh kota. Mendadak Takemichi menjadi orang yang dihormati termasuk oleh anak-anak baru. Saking senangnya, Takemichi bahkan tidak ingin kembali ke masa depan karena orang-orang mulai memanggilnya legenda di dunia preman. Takemichi pun datang menjenguk Draken dengan pakaian modisnya, sementara Draken memintanya untuk tidak terbawa suasana. Draken pun terang-terangan mengejek Takemichi dengan sebutan orang norak. Mereka berdua pun sedikit adu mulut mengenai ketenaran yang didapat Takemichi saat ini. Setelah itu, Draken teringat untuk memberikan sesuatu dari Meike. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah tokufuku Toman milik Meike. Tak lupa Draken juga berterima kasih kepada Takemichi secara formal. Draken pun menyuruh Takemichi menemui Meike di atap rumah, karena kemungkinan besar Meike masih tidur di sana. Setelah Takemichi naik ke atas balkon rumah sakit, memang benar Meike ada di sana, namun ia tidak tidur, melainkan berpikir, apa alasan Hanma ingin memecah belah Toman? Lalu kenapa mereka menggunakan grupnya Kiyomasa untuk membunuh Draken? Dan yang terakhir, kenapa Takemichi bisa tahu semua itu lebih dulu, terutama soal Draken dijadikan target? Meike pun bertanya siapa sebenarnya Takemichi ini. Takemichi sedikit ragu dan takut kalau akhirnya Meike menyadari bahwa dirinya adalah orang time traveler. Namun apa yang ditakutkan Takemichi tidak terjadi sama sekali. Alih-alih membicarakan mengarah ke time travel, Meike malah mengejek baju Takemichi yang terlihat norak. Meike pun tidak mau pusing dan hanya bersyukur Draken dapat selamat. Meike pun berterima kasih kepada Takemichi sembari mengulurkan tangannya untuk berjabat. Setelah keluar dari rumah sakit, Takemichi sejujurnya ini tetap berada di masa lalu dengan Draken, Meike, Akun, dan Hina. Namun ia sadar bahwa ia harus segera kembali ke masa depan. Takemichi pun pergi ke tempat Hina untuk kembali ke masa depan dengan menjabat tangan Naoto. Hina pun berkata bahwa Takemichi selalu datang secara tiba-tiba, dan Takemichi meminta maaf akan hal tersebut. Nah, itulah yang kemungkinan akan menjadi ending Tokyo Revenger episode 11 nanti. Teman-teman bisa menyaksikan anime Tokyo